Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak yang salih dan salihah, kaifa halukum? Semoga Anda yang soleh dan solihah beserta keluarga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah dan senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dimanapun Anda berada. Anda yang soleh dan solihah, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada hari ini dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang belajar adab sebelum belajar ilmu. Belajar adab sebelum belajar ilmu. Anak yang solih dan solihah, agar menuntut ilmu itu menjadi berkah, berhasil, dan bermanfaat, maka kita harus menuntut ilmu dengan beradab atau memperhatikan dan mengamalkan adab-adabnya. Seorang ulama, Yahya bin Al-Husain berkata, dengan adab maka akan mudah bagimu memahami ilmu. Dengan adab, maka akan mudah bagimu memahami ilmu. Ketika kita tidak memperhatikan adab talabul ilmi atau adab dalam menuntut ilmu, maka akan sia-sialah ilmu kita ya. Betapa banyak orang berilmu namun sombong. Betapa banyak orang berilmu namun dimasukkan pertama kali ke dalam neraka. Karena diniatkan bukan karena Allah ya. Ilmu yang mereka pelajari tidak mereka niatkan semata-mata karena Allah ya. Jadi menyebabkan ilmunya sia-sia ya. Betapa banyak pula orang yang berilmu namun menjadi ulama-ulama yang buruk. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena mereka tidak beradab dalam belajar atau menuntut ilmu, sehingga ilmunya tidak bermanfaat. Astagfirullah. Oleh karena itu, sebelum mempelajari suatu ilmu, hendaknya kita pelajari dulu adab menuntut ilmu. Seperti nasihat Imam Malik rahimahullah, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Anda yang soleh dan solihah, hendaknya Anda mengingatnya ya, mengapa kita perlu belajar adab terlebih dahulu? Karena dengan mempelajari adab terlebih dahulu, akan mudah bagi kita untuk memahami ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari akan menjadi berkah, berhasil, dan bermanfaat, insya Allah. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita agar senantiasa memperhatikan dan mengamalkan adab-adab dalam menuntut ilmu, agar mudah bagi kita dalam memahami ilmu dan mengamalkannya, sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi berkah, berhasil, dan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Anda yang salih dan salihah, hendaknya kalian dapat memperbaiki adab-adab dalam menuntut ilmu jika sewaktu di kelas 1 yang lalu masih ada di antara kalian yang kurang memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu ya. Di antaranya jika di dalam kelas kalian belum bisa tertib, kalian sering ngobrol dengan teman saat guru menjelaskan materi pelajaran,
atau kalian mengganggu teman, atau kalian bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas yang diberikan, atau hal-hal yang lain yang kurang baik ya, di mana hal tersebut termasuk hal-hal yang tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, hendaknya di kelas 2 ini dapat kalian perbaiki ya, menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Hendaknya senantiasa kalian memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu, agar dalam mempelajari suatu ilmu akan Allah mudahkan kalian untuk memahaminya ya, dan agar ilmu yang kalian pelajari menjadi berkah, berhasil dan bermanfaat, dan tentunya diridhoi Allah ya. Anak yang soleh dan solihah, tugas PAI atau Pendidikan Agama Islam pada hari ini yaitu silakan kalian kerjakan 4 soal berikut. Silakan kalian kerjakan di buku tulis PAI, kerjakan dengan semangat dan tentunya diniatkan hanya karena Allah. Dan setelah itu jangan lupa untuk dikumpulkan ya. Demikianlah materi pelajaran Pendidikan Agama Islam pada hari ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi kalian agar dapat memahami materi pelajaran Pendidikan Agama Islam pada hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.